Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bahasa Inggris bersama Mem Lisna. Di sini kita akan bahas soal TOEFL ya teman-teman. Mari kita kerjakan 10 soal TOEFL ini. Nah, di sini teman-teman punya waktu 10 detik untuk mengerjakan setiap soalnya, baru kita lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Let's get started. Kita lihat yang nomor 2 ya. Yang nomor 1 itu ada di short yang sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita lihat yang nomor 2. Because they had spent too many times considering the contract, the student lost the opportunity to lease the apartment. Jadi kita lihat di sini yang pertama adalah langsung kita lihat, kalau kita mau cepat dalam mengerjakan soal ini adalah langsung kita lihat A, B, C, D. Ada yang salah atau tidak. Di sini kan kita mencari yang mana yang salah dari kalimat ini gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama kita lihat pilihan yang A. Yang A itu ada because ya teman-teman. Di sini ada kata because. Kalau dia because, lalu kita lihat ini ada they sama had spent. They itu subjek, had spent itu predikat atau verb ya teman-teman. Jadi subjek diikuti oleh verb. Sudah benar ya teman-teman. Jadi ada because diikuti oleh kalimat, yaitu terdiri dari subjek dan predikat. Gitu ya teman-teman. Jadi because-nya benar. Oke. Langsung kita lihat yang B ya teman-teman. Yang B, too many time. Di sini kita harus memperhatikan kata time. Time ini adalah uncountable noun ya teman-teman. Uncountable noun. Yaitu kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi kalau tidak dapat dihitung, kita tidak boleh menggunakan many. Tapi kita gunakan much. Jadi yang salah itu adalah B, jawabannya adalah B. Lalu kita lihat kenapa yang C itu salah. C itu kan considering. Consideringnya di sini pakai verb ing berarti dia adalah noun ya teman-teman. Jadi dia gerund noun. Kenapa dia noun? Karena di sini dia bukan sebagai kata kerja. Di sini dia artinya mempertimbangkan, tapi dia sebagai kata benda. Karena kata kerja dari kalimat ini dari because sampai contract, kata kerjanya adalah had spent. Gitu ya teman-teman. Jadi considering ini di sini bukan sebagai verb, jadi dia benar dalam bentuk ing ya. Kemudian the students lost the opportunity to leave. Jadi kita lihat di itu benar atau salah. Kita lihat di sini setelah koma, ini ada koma ya teman-teman. Setelah koma, terus ada the students itu subjek, lost itu dia predikat ya, verbnya. Terus the opportunity, bla 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 ini, the opportunity ini adalah objeknya teman-teman. Jadi objeknya itu dalam bentuk praise gitu ya teman-teman. Jadi the opportunity itu adalah objeknya. Jadi lost opportunity itu sudah benar ya teman-teman. Jadi di sini secara pola juga benar. Kenapa? Karena setelah because ada they had spent past perfect, lalu dia diikuti oleh koma, lalu simple past. Jadi dia sudah benar ya teman-teman, loss-nya tidak perlu kita ubah. Jadi yang di itu benar, yang si itu benar. Jadi yang salah adalah B. Time itu adalah uncountable noun, jadi kita harus ubah many-nya menjadi much. Begitu ya teman-teman. Itu dia untuk yang number 2. Number 3. Number 3. These televisions are all too expensive for we to buy at this time, but perhaps we will return later. Ya, jadi kita lihat di sini. Yang pertama kita lihat A, B, C, D ya. Kita mulai dari A. Yang A itu these itu benar atau salah? Kita lihat. These itu kan plural ya. Berarti dia kan plural, maka nounnya harus plural ya teman-teman. Kita lihat di sini ada S-nya, berarti dia sudah plural. Maka this itu untuk plural, televisionsnya sudah plural, maka A-nya benar gitu ya teman-teman. Let's see option B. Ya, kita lihat yang B. Yang B itu ada all too expensive. Jadi kita lihat ya, expensive itu adalah adjective. Jadi sebelum adjective ada too, terus ada all, nggak masalah ya teman-teman. All sama to bisa diletakkan sebelum adjective, jadi dia benar.
Kemudian kita lihat di sini for we to buy. Jadi kita lihat nih teman-teman. Jadi subjek dari kalimat ini mana? Kita cari subjeknya ya. Subjeknya adalah dari mana teman-teman? Dari this sampai television. Ini subjek ya teman-teman. Terus ada are. Are ini adalah verbnya ya. Verbnya dalam bentuk to be. Ya jadi di sini are-nya sudah ada verb ya teman-teman. Jadi all too expensive. Jadi di sini ada all too expensive for we to buy at this time. Jadi dari all ini sampai this time ini teman-teman, ini adalah objeknya. Ya. Jadi karena dia objek, di sini kita lihat ada kata for. Setelah for ada apa? Ada we. We ini benar atau salah? We ini kan kata ganti sebagai subjek ya teman-teman. Sedangkan subjeknya adalah this televisions. Are itu predikatnya atau verbnya. Lalu all too expensive for we. We-nya kita ubah jadi apa teman-teman? Jadi as. Jadi yang salah itu adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Terus D itu benar atau salah? D itu kita lihat dari time. Time itu tadi apa? Time itu tadi adalah uncountable noun. Jadi karena dia uncountable noun, maka this di sini dia pakai this sudah benar ya teman-teman. Jadi D itu benar, maka jawabannya adalah yang C. Itu dia untuk jawaban yang nomor 3. Number 4. Oke, let's go to number 4 ya. Kita lihat ya teman-teman nomor 4. Di sini ada kata after ya teman-teman. After. Jadi after she had bought. Jadi kita lihat ya teman-teman. A, B, C, D. Yang salah yang mana? Kita lihat. She had bought. Jadi yang di garis ini itu kan adalah had bought-nya. Kita lihat nih. Had bought ini benar atau salah? Karena dia di sini ada after, jadi kalau ada kata after, dia benar diikuti oleh apa teman-teman? Past perfect ya teman-teman. Jadi past perfect tense. Jadi sudah benar dia pakai had, dan bought-nya sudah benar dia bentuk ketiga. Jadi had bought. Jadi yang A itu benar ya teman-teman. Let's see option B. Kita lihat yang B. Yang B itu ada himself ya. Perhatikan ada himself. Kenapa di sini dia pakai him, sedangkan subjeknya itu adalah she, ya kan? Jadi kalau dia she, refleksif pronounnya adalah herself ya teman-teman, bukan himself. Kalau he, baru jadi himself, dirinya sendiri gitu kan. Kalau ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Jadi herself ya. Jadi bukan himself, maka jadi it should be herself ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B ya. The answer is B ya. Jawabannya adalah yang B. Kemudian kita lihat a new automobile she sold. Jadi di sini kita lihat nih ada koma, terus she-nya itu adalah subjek, sold-nya itu adalah verb ya teman-teman, dan verbnya dalam bentuk verb to. Sudah benar. Kenapa? Karena setelah after past perfect, maka dia diikuti oleh pola apa teman-teman? Simple past ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada kata after, setelah after itu ada past perfect, lalu simple past gitu teman-teman. Jadi sold-nya sudah dalam bentuk verb to, bentuk lampau dari sell gitu ya. Jadi she sold her bicycle. Jadi di sini D-nya ini benar atau salah? Yang di kita lihat bicycle. Bicycle ini kan noun ya teman-teman. Jadi ini dia, her ini adalah kepunyaan, berarti dia Possessive adjective. ya ini benar. Kenapa? Karena dia mengacu kepada she, ya kan? Jadi pakai her. Jadi kalau dia she, kemudian pakai Possessive, yaitu possessive adjective. maka dia her.
diikuti oleh kata benda. Gitu ya teman-teman. Jadi her-nya benar, yang salah adalah yang B. Gitu ya teman-teman. Number 5. Let's dive into number 5 ya. Kita lihat yang nomor 5. The next important questions we have to decide is when do we have to submit the proposal. Jadi kita lihat di sini ya teman-teman. Kita lihat ya teman-teman. Yang pertama ada A, B, C, D. Yang salah yang mana? Kita lihat kata important. Importance-nya ini diletakkan sebelum questions ya. Questions-nya adalah noun. Important-nya adalah adjective. Jadi, important-nya benar ya teman-teman, adjective diikuti oleh noun, that's okay ya, nggak masalah. Kemudian, we have to decide, di sini ada kata have to, kemudian decide, bentuknya sudah benar ya teman-teman, have to-nya letaknya setelah subjek, we itu subjeknya, have to-nya, ini ada have to, artinya harus, decide diikuti oleh base verb ya, atau simple form, sudah benar, jadi be-nya itu benar. Maka kita lihat nih, is ya teman-teman. Is ini adalah verb ya. Jadi adalah kata kerja dari induk kalimat ya teman-teman. Kemudian ada when, itu conjunction ya teman-teman. Do we have to? Nih, si ini benar atau salah? Ketika kita pakai when itu sebagai conjunction, jadi di sini dia bukan kalimat tanya ya teman-teman. Dia di sini sebagai noun clause ya. Jadi dia noun clause dari when do we have to submit the proposal. Itu dia dari when sampai proposal itu adalah ya noun clause sebagai objek ya teman-teman. Noun clause sebagai objek. Jadi di sini when-nya diikuti oleh harusnya langsung subjek predikat. Jadi when itu harus diikuti langsung oleh subjek predikat. Namun di sini ada do. Jadi do-nya itu salah. Jadi harusnya when we have to. Langsung ya teman-teman. Jadi do-nya dihilangkan. Jadi do we have to. Jadi we have to. Gitu teman-teman. Submit-nya udah benar teman-teman. Ini adalah base verb ya. Base verb. Simple form. Sudah benar karena dia setelah have to kita pakai infinitive atau base form ya. Base form ya. Base verb ya. Kata kerja dasar. Jadi yang untuk number 5 jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Do-nya kita hilangkan gitu ya untuk yang number 5. Number 6. Oke teman-teman, we gone to number 6 ya. Kita lanjut ke nomor 6. Kita lihat nih nomor 6-nya. Judge hasn't completed the assignment yet and Maria hasn't neither. Jadi kita lihat A, B, C, D. Yang pertama kita lihat hasn't. Kita lihat dulu nih hasn't. Bisa ya, bentuk hasn't itu bisa dia bentuk negatif. Ya. Terus completed. Udah benar ya teman-teman, ini verb 3 berarti dia pakai hasn't, sudah benar. The assignment yet. Jadi di sini the assignment benar atau salah. Jadi setelah kata has completed ini adalah verbnya. Terus the assignment ini adalah objeknya ya teman-teman. Ini objek. Jadi the assignment itu benar ya. Jadi kita pakai the sebelum noun assignment itu bisa ya teman-teman. Kemudian yet-nya benar atau salah? Benar teman-teman. Jadi di sini kalimat negatif ya. Present perfect dalam bentuk negatif. Jadi dia benar ya teman-teman. Jadi yet-nya benar. Kemudian ada koma. Lalu and Maria hasn't neither. Di sini yang kita perhatikan adalah dari hasn't sampai neither ya teman-teman. Jadi di sini udah ada kata neither. Jadi neither ini salah teman-teman. Ya. Jadi dia harus menjadi apa? Harus jadi
either. Kenapa? Karena ketika dia elliptical sentence, ya, penyederhanaan kalimat dalam bentuk negatif, ketika ada subjek, verbnya negatif, tadi hasn't completed dia negatif, kemudian objeknya adalah the assignment, kemudian yet itu menandakan dia present perfect dalam bentuk negatif, jadi benar. Kemudian koma, subject auxiliary not either. Jadi kalau kita mau pakai either di belakang nih, dia sebelumnya harus ada not. Dan dia bukan neither, tapi either. Kalau kita mau pakai neither, neither auxiliary subject. Begitu ya teman-teman. Jadi dia kalau kita mau pakai either, subject auxiliary not either. Kalau mau pakai neither, neither auxiliary subject. Jadi jawabannya adalah yang dia teman-teman. Harusnya apa? Hasn't either. Gitu teman-teman. Number 7. Oke teman-teman, let's see number 7. John decided to buy in the morning a new car, but in the afternoon he changed his mind. John decided to buy in the morning a new car, but in the afternoon he changed his mind. Kita lihat nih teman-teman. Yang pertama ada kata to buy, udah benar atau salah? Kita lihat John itu adalah subjeknya, decided itu adalah verbnya. Ketika kita pakai decided, kita pakai to infinitive, to plus base form ya teman-teman. To diikuti oleh kata kerja dasar, jadi to buy-nya sudah benar. In the afternoon sebenarnya kalau kita bilang di pagi hari, in the afternoon itu benar, cuman posisinya salah teman-teman. Jadi kan posisinya itu dalam bahasa Inggris yang benar itu subjek, terus ada verb, terus ada objek atau complement, kan gitu teman-teman. Complement. Jadi di sini teman-teman, in the morning ada a new car. Jadi di sini a new car ini adalah objeknya. Jadi in the morning yang B, in the morning duluan baru a new car, itu posisinya salah teman-teman. Jadi harusnya gimana? Harusnya John decided to buy. Yang salah itu adalah yang B, harusnya jadi apa? Jadi a new car baru diikuti oleh in the morning. Gitu teman-teman. Jadi yang salah itu adalah yang B. Yang C in the afternoon itu benar. Kalau kita mau bilang di sore hari itu kita pakai in the afternoon. Kemudian he changed his mind. Jadi di sini he changed his mind sudah benar. Subjek, verb, his mind adalah objeknya, sudah benar posisinya, dan change-nya dalam bentuk lampau. Kenapa? Karena decided-nya lampau, gitu ya teman-teman. Jadi sudah benar, yang salah adalah yang B, maka the answer is B. Let's go to number 8. Kita lihat nomor 8. Di sini ada some of the plants. Kita lihat yang A ya. Di sini ada kata some of, ada some of the plants. Harus noun plural, sudah benar. Ada S-nya teman-teman. Jadi some of itu diikuti oleh noun plural, sudah benar. In this store require very little care. Little untuk care itu benar. Karena little digunakan untuk uncountable dan care-nya adalah uncountable, jadi benar. But this one needs much more sunlight. Jadi di sini much more sunlight sudah benar. Jadi much-nya diletakkan sebelum more. Diartikan di sini jauh lebih banyak gitu ya teman-teman. Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Kenapa pakai much? Karena noun-nya adalah sunlight. Cahaya matahari tidak bisa dihitung, jadi dia buat much, jadi dipakai much more sunlight. Jadi benar ya teman-teman. Then the others ones, lihat ini teman-teman ada kejanggalan di sini dia pakai others. Terus di sini dia pakai ones lagi ya. Jadi sebenarnya untuk menyatakan yang lain itu kita bisa pakai the others.
Kalau jamak ya teman-teman lebih dari satu. Atau kalau mau pakai kata one, boleh di other-nya kita tunggalkan, kita hilangkan S-nya. Terus ones-nya kita tambahkan S. Jadi dia pluralnya di belakang gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau pakai di others, pakai S, di others aja. Kalau mau pakai kata ones, di other ones gitu teman-teman. Jadi yang salah adalah yang D. The answer is D ya teman-teman. Oke, that's for number 8. Number 9. Oke teman-teman, let's see number 9 ya. Kita lihat nomor 9. After George had returned to his house, he was reading a book. Kita lihat ya teman-teman. Di sini ada kata after. Oke, jadi setelah after dia diikuti oleh past perfect ya teman-teman, ketentuannya. Past perfect tense. Jadi kita lihat nih, George itu subjeknya, had written itu adalah past perfect ya, had diikuti verb 3, jadi ini verbnya. Maka had written itu benar ya teman-teman. Let's see, to his house, tentu benar. Jadi kembali ke, jadi pakai to his house. Kenapa pakai his? Karena George is a man ya. Oke, jadi yang B itu benar. Terus he-nya benar atau salah? Benar, karena he itu mengacu kepada George ya. Jadi ketika after past perfect, setelah koma dia diikuti oleh tenses simple past tense ya teman-teman. Jadi simple past. Jadi subjeknya sama ya teman-teman. Ketika di sini George, maka di subjek kedua itu juga si George, tapi diambil kata ganti dari George itu pakai he ya teman-teman. Jadi he was reading. Nah, jadi dia nggak boleh nih teman-teman pakai was reading. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena polanya yang benar adalah after past perfect simple past gitu teman-teman. Jadi after past perfect, simple past. Jadi was reading adalah past continuous. Jadi was-nya kita hilangkan, kemudian reading-nya kita ubah menjadi verb to. Gitu ya teman-teman. Jadi was reading kita ubah jadi ini teman-teman ya. Oke, jadi he read a book gitu teman-teman ya. Oke, ini dia untuk yang number 9. Number 10. Oke teman-teman, let's see number 10 ya. Kita lihat yang nomor 10. The food that Mark is cooking in the kitchen is smelling delicious. Jadi kita lihat ya teman-teman. Kita lihat di sini ada the food. The food itu benar atau salah? Food itu uncountable. Uncountable. Jadi the itu bisa untuk countable, bisa untuk uncountable. Jadi benar ya teman-teman. Is cooking ini that Mark is cooking. Jadi yang sedang dimasak oleh Mark itu benar ya teman-teman. Jadi dia pakai is cooking. In the kitchen is smelling delicious. Jadi in the kitchen is smelling delicious. Kita lihat nih is smelling. Is smelling itu salah. Kita nggak boleh gunakan smell untuk continuous ya teman-teman. Jadi dia normally use in present times. Jadi dia digunakan di simple present. Jadi smells ya. In the kitchen, smells. Kenapa smells? Karena tadi food itu uncountable, jadi dia tunggal. Jadi smells. Delicious, benar. Kenapa? Delicious itu kan adjective. Jadi setelah linking verb, smells itu adalah linking verb, maka dia diikuti adjective teman-teman. Setelah linking verb, dia diikuti oleh adjective. Jadi deliciousnya itu benar ya teman-teman. Jadi yang salah itu adalah yang C. Jadi is smelling, jadi smells. Kenapa? Karena ini teman-teman, use simple present tense for present time with stative linking verb. Jadi kita gunakan simple present untuk stative verb yang present time ya teman-teman. Stative linking verb. Jadi smells itu dia statif dan dia linking verb dan statif dia teman-teman ya. Dia biasanya digunakan di present time, bukan di continuous gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Number 11.
Oke, teman-teman, let's go to the last number ya. Jadi di sini kita lihat nih, many theories on conserving the purity of water has been proposed, but not one has been as widely accepted as this one. Jadi kita lihat teman-teman, di sini many-nya benar atau salah. Di sini kita lihat ada kata theories, noun plural, dan dia countable. Jadi dia many-nya benar gitu ya teman-teman. Unconserved. Oke, langsung kita lihat has been. Has itu kan singular, sedangkan subjeknya nih, many theories adalah subjek teman-teman. Jadi has-nya kita ubah jadi have been. Has been kita ubah menjadi have been. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Terus, kenapa yang C itu benar? Not one has. Jadi benar ya teman-teman. Kita bisa katakan seperti ini. But not one has been. Karena one dia pakai has, dia benar. As widely accepted as. Jadi di sini ada as, widely itu adalah adverb teman-teman. Jadi as, adverb as, atau as, adjective as, dia benar. Jadi jawabannya adalah yang B, has been menjadi have been gitu teman-teman. Untuk nomor 11. Jadi if you like this video, please give your thumbs up and write down your opinion in the comment below. And don't forget to subscribe. See you on the next video.